di Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saudara, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Saya Ardian Majid Kobat. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu Riau ditahan Polda Riau atas kasus dugaan korupsi alat komputer program e-learning tahun 2014. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Santi Yunas. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu M. Zen resmi ditahan Polda Riau. M. Zen ditahan atas dugaan kasus korupsi pengadaan alat elektronik dan komputer dalam program e-learning hibah Kementerian Pendidikan Nasional ke pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk 32 sekolah di Kabupaten Rokan Hulu, yang mana dananya berasal dari Kementerian Pendidikan tahun anggaran 2014 lalu. Kasubdit 3 Ditreskrimsus Polda Riau AKBP Wahyu Kuncoro menjelaskan, tersangka M. Zen ditahan karena berkas telah dianggap selesai oleh Kejaksaan dan paling lambat 2 minggu mendatang akan diserahkan ke Kejaksaan dan saat ini telah ditahan sementara di Mapolda Riau. Ya, pemeriksaan administrasi terkait dengan penahanan, kemudian pemeriksaan cek kesehatan Bitdokes Polda, baru dilakukan penahanan. Alasannya karena berkas sudah dianggap selesai oleh Kejaksaan dan nanti setelah ini mungkin minggu ke depan, 1 minggu ke depan atau 2 minggu paling lambat kita mau serahkan ke Kejaksaan. Barang bukti hanya itu aja, barang bukti 300 juta itu sama dokumen-dokumen. Ditahannya M. Zen itu artinya 2 tersangka telah dijebloskan ke sel tahanan. Sebelumnya 1 tersangka lain rekanan M. Zen, yakni Asrial alias Ujang dari CV Titin Gustivanola, telah ditahan beberapa bulan yang lalu. Total kerugian negara dalam kasus ini senilai 300 juta rupiah. Orang tua siswa mendatangi posko pengaduan menyusul tidak tercantumnya nama anak mereka dalam penerimaan siswa tingkat sekolah menengah pertama di kota Banjarmasin. Laporan selengkapnya disampaikan Aulia Rahman. Itulah suasana saat pengumuman kelulusan untuk PPDB tingkat SMP sederajat di Kota Banjarmasin berlangsung. Seperti yang terlihat di SMP Negeri 1 Banjarmasin, orang tua siswa yang sehari sebelum pengumuman berlangsung masih merasa was-was karena takut anak mereka tidak lulus, kini merasa lega. Seperti pengakuan Hermansah yang mengatakan anaknya akhirnya lulus bersama 251 siswa lainnya. Ya, kita melihat karena turun ini udah sampai di 200 berapa, sampai 200 tinggal 12 orang lagi kemarin, itu berapa orang lagi. Kita buka data usahanya, ini dapat kita baru ada rasa tenang lah. Berbeda dengan Hermansah, puluhan orang tua siswa di SMP Negeri 9 dan SMP Negeri 26 Banjarmasin justru panik dengan tidak lulusnya anak mereka meski nilainya melebihi batas nilai terendah di sekolah masing-masing, seperti halnya yang dituturkan Yudi dan juga Fahriah. Waktu hari-hari pertama kan memang muncul namanya di bawah nama Muhammad Rian ini. Terus hari kedua itu hilang, muncul daftar yang ini 214,5 tapi namanya saya nggak ada. Bila di kota 2 buting kada tumpetnya di Buncu barang, di Buncu yang terakhir nih barang ya lo 20,5. Kawannya 19 masuk, ini 2 anak. Makanya kecewa kalau kami nak kecewa. Menyikapi kejadian tersebut, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mengambil langkah cepat dengan menginstruksikan semua sekolah yang menggelar PPDB semi online untuk membuka posko pengaduan. Selain itu, orang tua siswa yang merasa nilai anaknya melebihi batas nilai terendah juga diminta tenang karena pihaknya akan mengambil kebijakan yang terbaik, seperti penjelasan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Murlan kepada RRI. Yang pertama, untuk membuka atau membuat posko pengaduan, melihat di situ ternyata namanya tidak ada, padahal limit terendah nilai ujiannya dia di atas dari nilai terendah yang diumumkan. Nah, itu harus dilayani, didata, memang benar faktanya itu harus diterima. Apapun nanti kondisinya, nanti kita akan buat lagi regulasi yang baru. Misalkan target kita kan 32 per kelas atau per lomba, seandainya nanti banyak tambahan-tambahan seperti ini, tentu
tentu kita akan merubah dari 32 mungkin maksimal ya. Boleh sampai 40. Pada penerimaan peserta didik baru PPDB semi online untuk Kota Banjarmasin, ada 38 sekolah yang berpartisipasi dengan rincian 35 sekolah negeri dan 3 sekolah swasta. Hari ini proses daftar ulang untuk siswa yang dinyatakan lulus masih berlangsung. Dan jika sampai batas yang ditentukan daftar ulang masih belum selesai, tidak menutup kemungkinan sekolah akan kembali melanjutkan proses daftar ulang pada Senin 18 Juli 2016. Aulia Rahman melaporkan. Seorang warga di Pamekasan mengeluhkan tagihan listriknya meningkat hingga 7 kali lipat dari biasanya tanpa alasan yang jelas. Laporan mengenai hal itu disampaikan reporter Andre Hafid. Seorang warga Jalan Veteran Gang 6 nomor 4 Pamekasan mengeluhkan tingginya tagihan pembayaran listrik di rumahnya yang sebelumnya hanya berkisar Rp80.000 hingga Rp100.000 per bulan. Namun saat melakukan pembayaran tagihan bulan Juni, yang bersangkutan juga diwajibkan membayar tagihan bulan Juli hingga 7 kali lipat dari biasanya. Menurut Nur Faisal Amir, 23 tahun, kenaikan drastis itu tanpa pemberitahuan sebelumnya dan tiba-tiba dirinya diwajibkan membayar penggunaan listrik dengan angka yang tidak terduga, meskipun pemakaian listrik di rumahnya tidak mengalami perubahan, baik jumlah lampu maupun peralatan lainnya. Biasanya hanya kena 1 bulan, karena bulan Juli belum berakhir. Biasanya per bulan saya kena 85 sampai 100 ribu. Sekarang kenanya untuk bulan Juli saja, belum nyampe pertengahan, sudah 731. Penggunaan listrik di rumah itu cuma dipakai kalau malam. Itu pun yang dipakai cuma TV, sanyo, sama lampu-lampu aja. Gak ada penambahan lain, gak ada AC, gak ada kulkas. Walaupun kaca pada alat meter tidak buram, petugas PLN Pamekasan kepada Nur Faisal Amir beralasan bahwa kaca pada alat itu buram, sehingga jumlah pemakaian sulit terbaca dan dirinya diminta agar mengganti alat meter yang digunakan menjadi token. Dengan penawaran yang bersifat wajib ini, Nur Faisal Amir secara tegas menolak dan meminta agar pihak PLN Pamekasan lebih profesional, baik saat melakukan pencatatan maupun menetapkan tagihan, serta tidak melakukan pemaksaan kepada pelanggan agar mengubah alat meter yang digunakan. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tanah air